Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita telah membahas tentang menganalisis keterkaitan unsur-unsur pembangun puisi dalam subbab teks puisi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam puisi dalam subbab terakhir teks puisi. Baik, dalam menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam puisi ini, kita dapat mengembangkan ide-ide kita dalam bentuk larik-larik puisi, di mana nanti gagasan, perasaan, dan pendapat itu bisa kita jadikan sebuah kata-kata yang sesuai dengan tema puisi. Kemudian dapat kita kembangkan lagi menjadi puisi yang menarik untuk menarik perhatian dari pembaca. Nah, dalam menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam puisi, terdapat penjelasan berupa langkah-langkah penulisan puisi dan pembacaan puisi. Yang pertama, langkah-langkah penulisan puisi ini dapat kita kembangkan berdasarkan dengan gagasan atau pengalaman. Nah, gagasan dan pengalaman ini dapat kita tuangkan dengan kata-kata indah dan penuh makna. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan tema puisi. Setelah kita menentukan tema puisi, kita menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran kita sejelas mungkin, yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Kemudian yang ketiga, terdapat mengembangkan pilihan kata yang sesuai atau yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Setelah kita menentukan tema, menuliskan apa kata-kata yang terlintas dalam pikiran kita, lalu kita kembangkan lagi menjadi larik-larik yang beraturan. Yang keempat, dalam langkah-langkah penulisan puisi adalah menyusun larik-larik puisi itu menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Jadi kita setelah mengembangkan pilihan kata ke dalam larik-larik, lalu kita susun larik-larik puisi itu menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Lalu yang terakhir adalah memberikan judul puisi yang telah kita buat. Berikut adalah penjelasan dalam langkah-langkah penulisan puisi. Yang pertama, terdapat menentukan tema puisi. Tema sendiri merupakan ide pokok atau landasan dasar dalam membuat puisi. Tema dapat kita kembangkan menjadi kata, larik, kemudian bait penyusunan puisi. Contoh, persahabatan yang kekal abadi. Nah, dalam contoh tersebut dapat kita tuangkan dalam sebuah puisi dengan keadaan sekitar kita. Nah, dengan mengamati keadaan di sekitarnya, kita dapat menentukan tema yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah puisi. Selain keadaan sekitar, ide juga bisa dapat dengan merenung dan melakukan wawancara, seperti itu. Kemudian terdapat menyusun kata-kata sesuai dengan tema dan isi, atau menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Tema dapat kita kembangkan dalam bentuk kata. Nah, kata-kata ini sesuai dengan tema yang kita daftarkan terlebih dahulu. Jadi kita sebelum menyesuaikan kata-kata dalam tema ini, kita harus memberikan daftar kata-kata terlebih dahulu. Tujuannya agar puisi yang kita buat tidak melenceng dari tema awal. Pada saat penyusunan, penulis dapat mengotak-atik kata agar puisi yang dibuat lebih menarik. Jadi dalam penyusunan ini kita bisa mengotak-atikkan sebuah kata-kata itu agar puisi yang kita buat menjadi lebih menarik. Contohnya, sahabat sejati, indah, setia,
jiwa bersama. Kemudian yang ketiga dalam langkah-langkah penulisan puisi terdapat mengembangkan kata-kata menjadi larik-larik puisi yang mempunyai makna, atau mengembangkan pilihan kata yang sudah kamu pilih ke dalam larik-larik beraturan. Nah, di dalam penulisan yang ketiga ini adalah kata-kata yang sudah kita daftarkan itu bisa kita jadikan bahan dalam membuat larik puisi. Larik puisi ini dapat kita susun dengan permainan rima, permainan kata, penggunaan majas, ataupun makna kias. Makin pintar penyair menyusun kata, makin bagus juga larik yang akan terciptanya. Contoh, yang pertama, sahabat sejati tak pernah mati. Lalu yang kedua, abadi, indah bagai bunga mereka. Yang ketiga, setia menyatu jiwa bersama. Seperti itu. Kemudian yang keempat dalam penulisan puisi adalah mengembangkan larik-larik puisi menjadi bait-bait yang bertautan makna, atau menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi. Nah, larik-larik ini dapat kita jadikan bait puisi. Dalam jumlah larik ini setiap baitnya itu bebas. Meskipun demikian, lebih baik jika antara larik ini mempunyai kesatuan makna dalam arti saling berkaitan satu sama lain dan memiliki perasaan dan makna puisi yang dapat tersampaikan dengan baik. Jadi seperti itu, bukan kita membuat larik-larik itu asal-asalan. Jadi kita harus memikirkannya untuk menjadikan sebuah puisi ini bisa tersampaikan dengan baik makna-maknanya yang terkandung dalam puisi tersebut. Seperti contoh berikut adalah sahabat sejati tak pernah mati, abadi, indah bagai bunga mereka, setia menyatu jiwa bersama selamanya. Yang kelima dalam penjelasan langkah-langkah penulisan puisi ini terdapat mengoreksi dan mengganti jika diperlukan tambahan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, puisi yang telah kita buat harus dikoreksi terlebih dahulu. Koreksi ini dapat kita lakukan jika ada unsur puisi yang kurang pas. Semisal diksi yang kurang pas, imaji yang tidak mendukung tema, tambahan rima jika dirasa perlu, atau tipografi yang dapat mendukung makna tersebut. Contohnya adalah sahabat sejati tak pernah mati, abadi, indah bagai bunga mereka, setia menyatu jiwa bersama selamanya. Bait awal ini dirasa sudah baik dalam segi penulisannya. Jika dirasa kurang pas, dapat kita ubah. Caranya bermacam-macam. Pengubahan dapat kita lakukan dengan menggantikan makna, menggantikan kata, mengurangi kata, menambah kata, mengubah susunan kata, menyunting tanda baca, atau tipografi baru yang mendukung maksud dan perasaan puisi. Coba kalian perhatikan dalam suntingan berikut. Nah, dalam suntingan tersebut adalah sahabat sejati tak pernah mati, indah bagai bunga yang mereka, perkawanan suci abadi, jika bersatu hilangkan kesah, selamanya satu jiwa. Dalam puisi sebelumnya dan puisi suntingan ini dapat kita lihat puisi tersebut terdapat penambahan kata, perubahan lirik, dan tipografi. Penambahan kata pada larik ketiga dimaksudkan menjelaskan lebih konkret tema awal, yakni sahabat sejati. Pemecahan lirik ketiga dan keempat ini juga bertujuan untuk membuat rima yang pas pada puisi 4 seuntai. Pada larik kelima diisi hanya satu larik. Maksudnya, larik tersebut menjadi simpulan dari larik-larik pada bait pertama. Selain itu, tipografi yang tercipta akan lebih menarik daripada hanya dalam satu bait saja yang utuh. Baik anak-anak,
Yang terakhir adalah memberikan judul puisi yang kita buat. Puisi harus kita beri judul. Judul merupakan etalase puisi. Judul yang menarik akan memancing antusias pembaca. Jadi, alangkah lebih baiknya kita membuatkan judul puisi itu semenarik mungkin. Nah, selain itu, judul juga merupakan salah satu identitas puisi. Identitas tersebut mewakili keseluruhan isi dalam puisi tersebut. Kemudian, penyair sering membuat judul puisi dengan kata atau frasa singkat. Namun ada juga nih yang penyair membuat judul puisinya dengan frasa panjang, bahkan kalimatnya. Contoh, dalam judul Sahabat Sejati. Seperti itu. Setelah langkah-langkah penulisan puisi, terdapat pembacaan puisi dalam menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam puisi. Nah, dalam pembacaan puisi ini tidak hanya dalam menyusun atau memahami saja, melainkan untuk bisa menyatakan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi dengan benar. Yang pertama, ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ekspresi yaitu pengungkapan atau proses menyatakan. Lalu yang kedua, lafal atau bunyi bahasa yang diucapkan seseorang pembaca puisi. Yang ketiga, tekanan, yaitu kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat puisi. Yang keempat atau yang terakhir dalam pembacaan puisi adalah intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi yaitu naik turunnya lagu kalimat dalam pembacaan puisi. Nah, anak-anak, Ibu Nisa kasih tahu ya, bahwasannya dalam kegiatan membaca puisi di depan umum ini, dengan menggunakan naskah puisi yang sudah kita hafalkan, itu disebut dengan deklamasi. Nah, orang yang mendeklamasikan puisi itu disebut dengan deklamator. Kecakapan deklamator akan dapat kita ukur dari kemampuan menghafal dan mengungkapkan amanat puisi melalui orasi, ekspresi, dan pantomimik atau gerak gaya anggota badan. Kalian bisa membaca puisi dengan deklamasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam deklamasi. Yang pertama, pemahaman dan penghayatan terhadap isi puisi. Jadi di sini kita harus memahami dan menghayati terhadap puisi yang kita buat. Lalu, peningkatan konsentrasi atau pemusatan pikiran. Jadi, bukan hanya kita memahami dan menghayati saja, tetapi kita harus meningkatkan konsentrasi kita atau pemusatan pikiran kita terhadap orang-orang di sekitar. Kemudian, pelatihan olah vokal atau artikulasi. Di dalam pelatihan olah vokal ini atau artikulasi, kita juga harus bisa menggunakan artikulasi yang benar dan yang baik. Kemudian, memperhatikan ekspresi. Kita juga harus memperhatikan ekspresi dalam deklamasi atau deklamator. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan gerak tubuh. Jadi tidak hanya gerak tubuh yang semacam unggal-unggalan, kita juga harus menempatkan diri kita bahwasannya kita adalah orang deklamasi yang membacakan puisi di depan umum menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.